Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai kegiatan kita dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk masuk pada materi kita hari ini yang berkaitan dengan ekonomi, kita akan membahas tentang kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Buat anak-anak yang tahu, coba jelaskan apa itu kebutuhan. Saya, Bu. Ya baik, silakan Angelin. Kebutuhan itu seperti sesuatu yang dibutuhkan sehari-hari. Iya baik. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, di dalam kebutuhan sendiri ada 4 jenis. Jenis yang pertama berdasarkan intensitas, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan subjek yang dibutuhkan, dan yang keempat berdasarkan waktu. Kita bahas yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas. Nah, dalam intensitas ini ada 3 kebutuhan, yakni sandang, pangan, dan papan. Di sini siapa yang tahu hal-hal yang termasuk dalam kebutuhan sandang? Iya baik. Jadi kebutuhan sandang itu adalah kebutuhan contohnya seperti pakaian. Nah, pakaian itu termasuk dalam kebutuhan sandang. Kebutuhan pakaian yang kita gunakan termasuk dalam kebutuhan sandang. Nah, terus ada kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan itu seperti apa? Kebutuhan pangan itu adalah makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi, buah-buahan, jagung, nasi, itu masuk dalam kebutuhan pangan. Jadi kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan manusia. Yang berikutnya kita masuk pada kebutuhan papan. Nah, kebutuhan papan itu seperti apa? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Ya baik, Angelin silakan. Kebutuhan makan itu contohnya seperti rumah-rumah. Iya baik. Jadi kebutuhan papan sendiri itu seperti rumah. Rumah yang kita tempati sekarang itu merupakan kebutuhan papan. Bayangkan jika kita tidak memiliki kebutuhan papan, kita tidak memenuhi kebutuhan papan, berarti kita tidak memiliki rumah. Jadi kebutuhan papan ini sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai tempat tinggal mereka. Nah, yang berikutnya kita masuk pada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya itu ada jasmani dan ada rohani. Untuk kebutuhan jasmani sendiri, ada yang tahu? Ya baik, jadi kebutuhan jasmani merupakan jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Seperti apa? Seperti pakaian, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan rohani itu adalah jenis kebutuhan yang diperlukan oleh rohani atau jiwa. Contohnya seperti apa? Contohnya berdoa. Itu adalah salah satu kebutuhan rohani untuk manusia. Yang berikutnya kita masuk pada kebutuhan menurut subjek yang dibutuhkan. Nah, di sini ada 2. Yang pertama kebutuhan individu dan yang kedua kebutuhan umum. Jadi kebutuhan individu adalah sesuatu yang dipenuhi oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sedangkan kebutuhan umum atau kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak orang secara bersama-sama. Contohnya adalah jalan raya, bandara. Nah, itu kan merupakan aset yang dibutuhkan untuk banyak orang. Tidak mungkin bandara dibutuhkan hanya 1 orang, pasti di dalamnya dibutuhkan untuk banyak orang. Yang berikutnya ada waktu. Kebutuhan menurut waktu. Di sini ada 2 juga. Yang pertama kebutuhan untuk sekarang, dan yang kedua kebutuhan untuk masa yang akan datang.
Nah, kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang dan tidak bisa ditunda. Seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita lapar, tentunya kita harus membutuhkan makanan pada saat itu juga. Kita harus makan pada saat itu juga. Begitu pula ketika kita haus ataupun kita sakit, kita tentunya harus mengonsumsi obat-obatan pada saat itu juga dan tidak bisa ditunda. Nah, itu kalau kebutuhan yang sekarang, artinya sesuatu yang tidak bisa ditunda. Sedangkan kebutuhan yang akan datang berbeda dengan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini adalah sesuatu yang bisa ditunda untuk masa depan. Jadi contohnya seperti asuransi atau tabungan untuk masa depan di hari tua. Nah, itu kan bisa ditunda, bisa ditabung hari ini, tapi dilakukan untuk ke depan, untuk masa tua. Jadi ini untuk kebutuhan sendiri ya. Sampai di sini ada yang tidak paham, boleh angkat tangan. Paham Ibu? Ya, baik. Selanjutnya, nah, ciri-ciri terjadinya kelangkaan yang kedua adalah keinginan ataupun keperluan manusia yang sangatlah tinggi. Bisa kita katakan bahwa kebutuhan manusia itu sangatlah tidak terbatas. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan yang sangat tidak terbatas. Sampai kapanpun manusia tidak memiliki titik batas kebutuhan. Yang ketiga adalah jumlah alat yang mampu memenuhi keperluan manusia juga sangatlah terbatas. Sudah tidak diproduksi lagi sehingga akan mengakibatkan kesulitan untuk bisa diperoleh. Yang keempat di sini adalah melampauinya harga permintaan daripada harga pada umumnya. Nah, hal tersebut dikarenakan jumlah yang terbatas sedangkan permintaan dari konsumen sangatlah tinggi. Yang berikutnya, yang kelima adalah setiap konsumen harus bisa berkorban lebih banyak agar bisa mendapatkan alat pemuas yang berbentuk barang ataupun jasa, bahkan hingga bisa mengorbankan keperluan banyak orang agar bisa memenuhi keperluan lain yang lebih penting. Nah, di sini tentu saja kelangkaan itu memiliki penyebab. Nah, penyebab dari kelangkaan tersebut yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk itu semakin cepat karena disertai dengan proses produksi suatu pemuas kebutuhan yang memadai akan bisa mengakibatkan terhambatnya proses pemenuhan keperluan hidup setiap manusia. Jadi pertumbuhan angka penduduk yang tinggi akan semakin mengakibatkan keperluan hidup manusia yang dipenuhi sehingga semakin tidak terkendali. Jadi maksudnya begini, pertumbuhan penduduk itu kan tidak bisa dikontrol. Jadi semakin tinggi pertumbuhan penduduk, kebutuhan manusia juga tidak akan bisa terpenuhi dengan terkendali. Nah, yang kedua adalah kemampuan produksi. Jadi kemampuan produksi tersendiri akan ditentukan oleh faktor produksi yang berbentuk tenaga kerja, modal, sumber daya, dan juga kewirausahaan. Yang ketiga ada perbedaan letak geografis. Jadi kondisi alam di setiap daerah tidak akan sama. Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi dari setiap karakteristik ini nanti akan menciptakan tingkat keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi yang ada pada wilayahnya. Ya, baik. Jadi untuk materi hari ini sampai di sini. Baik, sebelum menutupi pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu sudah menyiapkan gunungan kertas. Di dalam gunungan kertas ini terdapat materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, ini akan Ibu bagikan kepada setiap siswa. Siswa tersebut akan menjelaskan materi yang terdapat dalam kertas ini sesuai dengan pemahamannya. Contohnya seperti ini. Di dalam kertas ini misalnya ada materi yang berkaitan tentang kelangkaan. Nah, siswa tersebut akan menjelaskan apa yang dia ketahui tentang
melakukan tersebut. Jadi tidak susah ya anak-anak. Baik, akan Ibu bagikan. Di sini waktu yang Ibu berikan hanya 2 menit karena tidak susah. Jadi kepada anak-anak silakan dikerjakan ya. Ya Ibu. Baik, setelah itu akan Ibu kumpul. Ya. Sudah, waktunya sudah habis, saatnya Ibu kumpul kembali ya. Ya Ibu. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang telah berpartisipasi untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa.